Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita, menjaga kesehatan kita, mencurahkan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, masih dalam materi mempelajari kaidah-kaidah dalam ilmu bahasa Arab. Atau yang lebih khusus lagi, kita sedang mempelajari tentang kaidah-kaidah dalam ilmu i'rab. Ilmu bahasa Arab yang sangat penting sekali, di mana dengan ilmu ini kita akan bisa memahami sebuah kalimat sesuai dengan yang diinginkan oleh penulisnya. Karena dengan mengetahui ilmu i'rab, kita akan mengetahui kedudukan setiap kata. Apakah kata tersebut dia sebagai pelaku atau sebagai objek atau sebagai yang lainnya. Itu sangat berpengaruh terhadap makna sebuah kalimat. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kalau dalam pertemuan yang kemarin, pertemuan kita yang ke-11, kita telah memulai dua macam i'rab dari isim-isim yang selalu dibaca rafa, yaitu tentang pembahasan al-mubtada wal khabar, pembahasan tentang mubtada dan pembahasan tentang khabar. Telah kita sampaikan tentang hukum-hukum dari mubtada, hukum-hukum dari khabar, apa saja yang bisa dibuat menjadi mubtada dan apa saja yang bisa dibuat menjadi khabar. Bagaimana cara mengi'rab, bagaimana cara melafadzkan i'rab mubtada, cara melafadzkan i'rab khabar. Alhamdulillah telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan tentang pembahasan yang setelahnya juga merupakan pembahasan yang sangat penting sekali dalam pembahasan ilmu i'rab. Yaitu dalam pertemuan kita yang ke-12 ada satu atau dua masalah penting yang akan kita bahas. Yaitu seringkali ketika kita membaca ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atau dalam hadis, kita sering melihat dan sering membaca ada dua lafaz yang sering diulang atau sering muncul di dalam kalimat-kalimat yang berbahasa Arab, yaitu lafaz kana dan lafaz inna. Dua lafaz yang sering kita membacanya, mendengarnya dalam kalimat-kalimat berbahasa Arab. Nah, kita akan mendalami dan kita akan membahas apa sebenarnya makna dari lafaz kana dan lafaz inna.
Sebagai contoh misalkan dalam beberapa ayat kita akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kana Allahu ghafurar rahima. Ya. Misalkan dalam ayat tersebut Allah mengatakan wa kana Allahu ghafuran rahima menggunakan kana. Ya. Dalam beberapa ayat yang lain sering diulang Allah mengatakan wa innallaha, jadi innallaha syakirun alim. Innallaha ghafurun rahim. Menggunakan inna. Kita akan mempelajari apa makna kana, apa fungsinya, ya. Dan kita juga akan mempelajari apa makna inna dan apa fungsinya. Ya, dua lafaz, dua kata, ya, yang sering akan kita dapatkan di dalam kalimat-kalimat yang berbahasa Arab. Baik. Apa target pembahasan kita dalam materi pertemuan kita yang ke-12? Adalah pertama kita akan mengetahui tentang apa fungsi dari kana. Ya, apa fungsi dari kana dalam sebuah jumlah, dalam sebuah kalimat. Kemudian kita akan juga mengetahui tentang saudara-saudara kana. Artinya ada beberapa lafaz yang memiliki keserupaan tugas, ya, keserupaan amalan dengan amalan dan tugasnya kana. Yang kemudian lafaz-lafaz itu disebut sebagai saudara kana. Ya, sebagai saudaranya kana karena dia bertugas seperti tugasnya kana. Ya. Kemudian kita akan mengetahui apa makna masing-masingnya. Demikian pula ya, kita akan mengetahui insyaallah tentang apa makna inna, kemudian saudara-saudara inna, sebagaimana kana memiliki saudara-saudara, yaitu memiliki lafaz-lafaz yang berfungsi, bertugas sama dengan dia, maka inna juga sama. Inna memiliki beberapa lafaz-lafaz ya, yang memiliki fungsi, tugas, dan amalan sama seperti dia. Ya, yang selanjutnya kita sebut dengan saudara-saudara inna. Baiklah para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai dari tentang pembahasan kana. Apa makna kana? Apa fungsi, apa tugas dan amalan dari kana? Yang pertama adalah kana. Kana di dalam bahasa Arab dia adalah masuk dalam golongan fiil. Ya, atau yang lebih jelasnya lagi, kana adalah masuk dalam kategori fi'il madhi. Jadi kana adalah fi'il. Fi'il kana adalah lafaz yang biasa ditambahkan di dalam sebuah jumlah, yaitu jumlah ismiyah, jumlah yang diawali oleh isim, yang dalam jumlah tersebut terdapat susunan mubtada dan khobar. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah kita tahu adalah jumlah yang diawali oleh isim. Dalam sebuah jumlah ismiyah itu pasti, ya, kita katakan pasti. Dalam jumlah ismiyah pasti di sana ada yang namanya mubtada. Dia adalah lafaz atau isim yang ma'rifat jatuh di awal. Dia adalah isim yang muncul di awal kalimat. Itu adalah mubtada. Dan pasti ada khabarnya. Dan dia adalah pelengkap, penyempurna dari mubtada tersebut. Dalam sebuah kalimat, dalam sebuah jumlah, dalam sebuah kalam yang tersusun padanya ada mubtada, ada khabar. Itu yang kita sebut dengan istilah jumlah ismiyah. Mubtada dan khabar, maka biasanya atau sering dalam kalimat berbahasa Arab itu lalu ditambahkan fi'il kana di awalnya. Ditambahkanlah fi'il kana di depan mubtada dan di depan khabar. Di sebuah jumlah ismiyah mubtada dan khabar lalu ditambahkanlah fi'il kana.
Maka setelah ditambahkan fi'il kana, sekarang ada perubahan status, ada perubahan nama. Pertama, mubtada yang asalnya dia di awal kalimat, ya isim yang berada di awal kalimat, ya setelah dimasuki kana, sekarang namanya berubah, bukan lagi dinamakan dengan nama mubtada, tetapi dinamakan dengan isim kana. Ya, sekali lagi mubtada ya yang asalnya dia adalah isim yang berada di awal kalimat, kemudian apabila kita tambahkan fi'il kana ya di depan kalimat tersebut, maka sekarang mubtada berubah nama, berganti nama menjadi isim kana. Kemudian khobarnya mubtada pun sekarang berubah namanya menjadi khobar kana. Ya, bukan lagi khobarnya mubtada, tetapi sekarang berubah menjadi khobar kana. Ya, jadi para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita mengetahui kana adalah sebuah lafaz yang ditambahkan di depan jumlah ismiyah yang asalnya tersusun dari mubtada dan khobar. Kemudian nanti kana memiliki fungsi dan tugas, akan kita sebutkan di akhir. Lalu setelah kana ditambahkan di depan mubtada dan khobar, akan merubah nama. Mubtada sekarang diberi nama isim kana, khobar sekarang diberi nama khobar kana. Oleh karenanya pembahasan kita sekarang adalah tentang isim kana dan khobar kana. Ingat, apa itu isim kana? Isim kana adalah asal usulnya dia adalah mubtada. Ya, dan khobar kana asal usulnya dia adalah khobarnya mubtada. Baik. Disebutkan di sini bahwa terkadang suatu jumlah ismiyah yang tersusun dari mubtada dan khobar dapat dimasuki oleh fi'il kana. Ya, kana adalah masuk dalam kategori fi'il. Kita sebut sebagai fi'il kana. Dan saudara-saudaranya kana. Apa yang dimaksud dengan saudara-saudara kana? Adalah ada beberapa lafaz. Ya, ada beberapa lafaz yang lafaz-lafaz itu punya tugas, punya fungsi sebagaimana tugas dan fungsinya kana. Selanjutnya lafaz-lafaz ini kita sebut sebagai saudaranya kana. Ya, karena dia serumpun, dia punya tugas yang sama seperti kana. Kita sebut dengan istilah saudara kana. Ya, yaitu fi'il-fi'il yang beramalan seperti amalannya kana. Bertugas seperti tugasnya fi'il kana. Kemudian, maka mubtada yang telah dimasuki kana sekarang disebut sebagai isim kana. Mubtada apabila didahului kana menjadi isim kana. Dan khobarnya menjadi khobar kana. Maksudnya adalah khobarnya mubtada sekarang berubah nama menjadi khobar kana. Ya, dari sini kita tahu apa makna isim kana, apa makna khobar kana. Jadi isim kana adalah aslinya mubtada, khobar kana aslinya adalah khobarnya mubtada. Ya, sekarang berganti nama karena telah ada yang mendahulunya yaitu fi'il kana. Baik. Selanjutnya adalah apa fungsi kana? Kenapa harus ditambahkan? Apa amalannya? Ya. Taib. Kana adalah lafaz atau fi'il yang sering ditambahkan dalam jumlah ismiyah yang tersusun dari mubtada dan khobar. Punya tujuan, punya makna khusus, ya, dan punya tugas atau amalan ya, kita sebut sebagai amalan, punya amalan dan tugas yang khusus. Ya. Kita sebutkan di sini bahwa ini penting sekali, yaitu amalan kana, amalannya fi'il kana, dan saudara-saudaranya kana. Nanti akan kita sebutkan siapa saja saudara-saudaranya kana, yaitu fi'il-fi'il yang beramalan seperti amalannya kana. Ya. Tugas mereka, fungsi mereka adalah satu, merofakkan isimnya, merofakkan isim kana. Ya, berarti nanti isim kana i'rabnya adalah marfu, karena fungsinya adalah merofakkan isim. Dan yang kedua adalah menasabkan khobar kana. Berarti khobar kana i'rabnya mansub. Ya. Ingat, ini
ini adalah amalan, ini adalah tugas, ini adalah fungsi dari kana dan saudara kana. Yaitu apa? Satu, merofakkan isimnya. Berarti isim kana i'rabnya marfu. Kemudian menasabkan khobarnya. Berarti khobar kana i'rabnya sekarang berubah menjadi mansub. Padahal asalnya khobarnya mubtada itu marfu. Kemarin kita bahas baik mubtada maupun khobar dua-duanya marfu. Tetapi setelah ditambahkan fi'il kana, maka mubtada berubah menjadi isim kana dan i'rabnya tetap marfu. Namun khobarnya mubtada sekarang berubah menjadi khobar kana dan i'rabnya berubah menjadi mansub. Baik. Apa contohnya? Contohnya adalah kalau kita mengatakan Muhammadun Rasulullah. Artinya Muhammad adalah Rasulullah, adalah utusan Allah. Ini adalah kalimat dalam jumlah ismiyah. Padanya terdapat mubtada dan khobar. Mana mubtada? Mubtadanya adalah kata Muhammadun. Makanya kalau kita i'rab, ya, Muhammadun mubtadaun marfu'un bidhammah, sebagaimana yang kita jelaskan dalam pertemuan yang kemarin. Cara melafadzkan i'rab dengan menyebutkan 3. Ya, kita sebutkan apa kedudukannya Muhammad, mubtadaun. Apa i'rabnya mubtada? Marfu'un. Ya, setelah itu tanda rafa'nya Muhammad dengan apa? Dhammah. Ya, lalu kita katakan Muhammadun mubtadaun marfu'un bi dhammah. Kemudian kalimat Rasulullahi, rasulu, apa i'rabnya? Kita katakan khabarun, karena dia adalah penyempurna makna. Khabarun. Ya, apa i'rabnya khabar? Marfu'un. Apa tanda rafa'nya kata Rasulullah? Dhammah. Berarti kita katakan Rasul khabarun marfu'un bi dhammah. Baik. Ini i'rab kalimat Muhammadun Rasulullah, terdapat mubtada, terdapat khabar. Kemudian kalimat ini apabila kita tambahkan fi'il kana di awal, ya, kita masuki dengan fi'il kana, ditambahkan fi'il kana, maka akan berubah menjadi apa? Kalimatnya akan menjadi kana Muhammadun Rasulullah. Menjadi kana Muhammadun Rasulullahi. Ingat, kalau ditambahkan fi'il kana, ada 2 yang berubah. Pertama, perubahan nama. Yang kedua, perubahan i'rab. Nama berubah, karena mubtada sekarang berubah menjadi isim kana. Berarti Muhammad sekarang namanya menjadi isim kana. Yang kedua, khobarnya mubtada berubah nama menjadi khobar kana. Perubahan yang pertama adalah perubahan nama. Yang kedua adalah perubahan i'rab. Ya, perubahan i'rab yang terjadi pada khobar kana. Ya, khobar kana sekarang menjadi mansub. Makanya kalau kita i'rab kalimat kana Muhammadun Rasulullah, ya, Muhammadun, ini lihat cara meng'irabnya apabila telah ditambahkan kana. Ya, kita katakan Muhammadun ismu kana. Bukan lagi kita katakan sebagai mubtada, tapi kita katakan ismu kana, isim kana. Apa i'rabnya? Marfu'un. Karena tadi kita sebutkan bahwa amalan dan tugas dari fi'il kana adalah merafa'kan isimnya. Berarti isimnya adalah marfu'. Ya, isim kana marfu'. Apa tanda rafa'nya kata Muhammad? Dhammah. Berarti kita katakan marfu'un bi al-dhammah. Ya, demikian cara melafadzkan i'rabnya. Yang kedua, Rasulullahi. Apa i'rabnya? Kita katakan Rasula khabaru kana. Bukan lagi dikatakan sebagai khabarnya mubtada, tapi sekarang dinamakan dengan khabar kana. Khabaru kana. Ya. Apa i'rabnya khabar kana? Kita ingat tadi amalan tugas dari fi'il kana, yaitu 1 merafa'kan isim, yang kedua menasabkan khobar. Berarti khobar kana i'rabnya mansub. Ya, sehingga kita katakan dalam lafadz i'rabnya adalah rasula khobaru kana mansub. Bukan marfu' lagi, tetapi mansubun. Baik. Apa tanda nasabnya kata rasul? Ya, dahulu sudah kita bahas
Masing-masing i'rab punya tandanya. Marfu ada tanda rofaknya, mansub ada tanda nasabnya, majrur ada tanda jernya. Silahkan diulang kembali. Ya, Rasul termasuk isim mufrad. Isim mufrad ketika mansub tandanya dengan fathah. Ya, oleh karenanya kita membacanya adalah kana Muhammadun Rasula, Rasulullah. Ya, tidak boleh membacanya kana Muhammadun Rasulu. Itu masalah. Ya, kenapa? Karena sekarang i'rabnya sudah berubah menjadi khobar kana, dan khobar kana itu mansub, sedangkan tanda nasabnya adalah dengan fathah. Ya, makanya kita katakan khobaru kana mansubun bil fathah. Oleh karenanya dalam contoh ayat yang tadi kita sebutkan, Allah mengatakan wa kanallahu ghafuran rahima. Kalau kita i'rab, ya mudah. Kita katakan wa kanallahu, Allahu ismu kana marfu'un bidhammah. Kemudian ghafura, ghafuran rahima, ghafura, ya, ghafuran khabaru kana mansubun bil fathah. Dan demikian seterusnya, ya. Setiap kita mendapatkan fi'il kana, pasti di sana ada yang disebut dengan isim kana dan i'rabnya marfu'. Dan di sana ada khobar kana yang pasti i'rabnya adalah mansub. Nah, dalam contoh tadi maka kata Muhammad asalnya sebagai mubtada, sekarang menjadi isim kana dan i'rabnya marfu. Sedangkan khobarnya mubtada sekarang disebut sebagai khobar kana, berubah nama, ya, dan i'rabnya menjadi mansub. Baik. Selanjutnya adalah kita sampaikan tadi bahwa fi'il kana memiliki lafaz-lafaz yang punya fungsi, punya tugas sebagaimana tugasnya fi'il kana. Yang kemudian lafaz-lafaz itu kita sebut sebagai saudara. Ya, berarti mereka bersaudara. Kenapa? Karena memiliki kesamaan dalam tugas, kesamaan dalam fungsi. Apa tadi fungsi kana? Tugas kana adalah menjadikan isimnya menjadi rafa dan menjadikan khobarnya menjadi mansub. Ya. Taib. Lah, adapun saudara-saudara kana yang berfungsi seperti kana yaitu sebagai berikut. Kita akan sebutkan apa saja lafaz-lafaz yang fungsinya seperti kana. Fungsi dalam artian amalan, tugasnya, ya, merofakkan isim, menasabkan khobar. Yang pertama dari saudara-saudara kana adalah yang pertama asbaha. Asbaha adalah saudara kana. Memiliki amalan seperti amalannya kana. Akan butuh kepada isimnya dan akan butuh kepada khobarnya. Ya, maka mubtada dan khobar. Ya, mubtada dan khobar. Apabila ditambahkan di awalnya lafaz asbaha akan berubah. Ya. Statusnya berubah namanya. Mubtada sekarang akan bernama isim asbaha. Kemudian khobar akan berubah statusnya menjadi khobar asbaha. Ya, kemudian i'rabnya sebagaimana i'rab, ya, yang tadi dalam fi'il kana, yaitu isim asbaha menjadi marfu dan khobar asbaha menjadi mansub. Karena amalan asbaha seperti amalannya kana, yaitu merafakan isim, menasabkan khobar. Asbaha bisa diterjemahkan dengan waktu subuh atau menjadilah. Contoh, ya. Contoh di sini adalah asbahat talibu nasyitan. Ada contoh asbaha at-talibu nasyitan. Artinya adalah pada waktu subuh at-talib, ya, seorang santri itu nasyitan, giat. Kita lihat di sini asbaha merafakkan isimnya, menasabkan khabar. Maka at-talib, ya, at-talibu itulah yang kita sebut sebagai isim asbaha. Ya, isim asbaha yang asal usulnya dia mubtada. Kemudian nasyitan dialah khabar asbaha. Ya, yang asalnya dia adalah khabarnya mubtada. Bagaimana cara melafadzkan i'rabnya? Kita lihat di situ, ya, asbaha at-talibu nasyitan. Kita i'rab at-talibu, i'rabnya adalah ismu asbaha. Namanya adalah isim asbaha, bukan lagi disebut sebagai mubtada, ya, tetapi namanya isim
asbaha. Kemudian marfu'un, ya, karena amalannya asbaha merafa'kan isim. Ya, marfu' dan tanda rafa kata at-talib adalah dengan dhammah. Sehingga kita katakan at-talib ismu asbaha marfu'un bi ad-dhammah. Kemudian nasyitan, ya, nasyitan kita sebut sebagai khabar asbaha. Ya, khabar asbaha, dan khabar asbaha adalah i'rabnya mansub. Kenapa mansub? Karena amalannya kana sama dengan amalannya saudaranya. Asbaha termasuk saudaranya. Ya, makanya mansub dan tanda nasabnya pun dengan fathah. Khabaru asbaha mansubun bil fathah. Dalam salah satu ayatnya Allah mengatakan wa asbaha fuadu ummi Musa farighan. Dalam surat Al-Qasas Allah mengatakan wa asbaha fuadu ummi Musa farighan. Ya, dalam ayat itu asbaha memiliki isimnya dan khabarnya. Isimnya adalah kata fuadu. Oleh karena dibaca rafa. Ya, fuadu ismu asbaha marfu'un bi dhammah. Kemudian mana khabarnya? Khabarnya adalah kata farighan. Ya, farighan khabaru asbaha mansubun bil fathah. Ya, dan demikian seterusnya dari contoh-contoh yang lainnya. Nah, dalam contoh tadi maka kata at-talib marfu' sebagai isim asbaha dan nasyitan mansub sebagai khabar asbah. Inilah saudara kana yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara saudaranya kana yang beramalan dan bertugas sama seperti tugasnya amalan kana, merafa'kan isimnya, menasabkan khabarnya. Yang kedua adalah laisa. Laisa adalah lafadz yang ditambahkan kepada mubtada dan khabar. Maka mubtada sekarang berubah menjadi isim laisa, khabar mubtada berubah nama menjadi khabar laisa. Ya. Taib. Contoh, kalau kita mengatakan laisan najahu sahlan. Ya. Laisa kita artikan bukanlah atau tidaklah. Ya. Laisa an-najahu sahlan, artinya tidaklah keberhasilan itu mudah. Ya, memang keberhasilan itu butuh kepada kesungguhan, kegigihan. Ya, nah, sebuah keberhasilan tidak bisa dicapai dengan nyantai-nyantai, gampang-gampang, tidak, harus berusaha, berupaya. Ya, seperti dalam memahami bahasa Arab ini harus punya usaha. Ya, kenapa? Karena laisan najahu sahlan, tidaklah keberhasilan itu mudah, butuh kepada kesungguhan dan upaya. Nah, dalam contoh ini laisa an-najahu sahlan. Tidaklah keberhasilan itu mudah. Kita buat contoh yang kedua, laisa adh-dhalimu mahbuban. Ya, laisa adh-dhalim mahbuban, artinya tidaklah adh-dhalim, orang yang zalim, orang yang berbuat kezaliman itu mahbuban, dicintai. Orang yang berbuat zalim tidak dicintai. Baik. Bagaimana kita mengirab lafaz-lafaz tadi? Dalam contoh yang pertama, laisan najahu sahlan. Ya, kalau kita irab lafaz an-najah. An-najah itulah kita sebut dengan ismu laisa. Asalnya mubtada, sebelum ditambahi kata laisa, dia adalah mubtada. Ya, tetapi setelah ditambahkan laisa, berubah nama menjadi ismu laisa, isim laisa. Ya, marfu'un bi dhammah. Kemudian sahlan berarti khabaru laisa mansub bil fathah. Dalam contoh yang kedua, laisa adh-dhalimu mahbuba. Ya, laisa adh-dhalimu mahbuban, maka adh-dhalim i'rabnya adalah sama seperti i'rabnya kata an-najah. Ya, adh-dhalimu ismu laisa marfu'un bi dhammah. Ya, kemudian mahbuban adalah khabaru laisa mansub bil fathah. Jadi intinya adalah laisa punya amalan seperti amalannya kana, seperti amalannya asbaha, merafa'kan isimnya, menasabkan khabarnya. Baik. Selanjutnya adalah yang ketiga di antara saudaranya kana. Ya, karena kana memiliki 5 saudara. Ya, memiliki 5 lafadz yang fungsinya sama dengan dia. Yang ketiga adalah fi'il sara. Ya, sara yang artinya menjadilah. Ya, artinya menjadilah. Contohnya misalkan kita mengatakan saral khashabu ramadan.
saral khashabu ramadan. Artinya menjadilah kayu itu debu atau abu. Ya. Lihat di situ sara masuk ke dalam jumlah ismiyah al-khashab ramadan. Maka al-khashab sekarang berubah nama menjadi isim sara. Ramadan berubah nama menjadi khobar sara. Kalau kita i'rab sara al-khashabu ramadan, al-khasabu ismu sara. Ya, kita namakan isimnya sara. Marfu'un bi dhammah. Kemudian ramadan khobaru sara. Khobar dari sara mansubun bil fathah. Ya, yang penting para ikhwan isimnya pasti marfu', khobarnya pasti mansub. Yang keempat di antara saudaranya kana, yang keempat adalah mazala. Ya, mazala yang sering diartikan dengan kata senantiasa. Kita buat contoh misalkan mazalal muslimuna muntashirin. Artinya senantiasa kaum muslim itu muntashir, menang, tertolong. Ya. Mazalal muslimuna muntashirin. Mazala termasuk saudaranya kana, berfungsi, beramalan seperti amalannya kana, ya. Maka isimnya mazala adalah marfu dan khobarnya mazala adalah mansub. Kalau kita i'rab dalam contoh tadi, al muslimuna adalah ismu mazala dan marfu, apa tanda rafanya? Marfu'un bil waw. Kenapa bil waw tidak dengan bil dhammah? Karena al-muslimun, ya kita tahu al-muslimuna adalah isim jamak mudzakkar salim. Ya, hitungan lebih dari 2 menunjukkan para laki-laki. Ya, maka jamak mudzakkar salim tanda rafanya adalah dengan waw bukan dengan dhammah. Makanya kita mengatakan al-muslimuna ismu ma zala marfu'un bil waw. Kemudian muntashirin adalah khobaru mazala. Ya, kita sebut sebagai khobar mazala, dan khobar mazala adalah i'rabnya mansub. Ya. Apa tanda nasab dari kata muntashirin? Muntashirin adalah jamak mudzakkar salim. Sama, ya dia adalah jamak mudzakkar salim, maka tanda nasabnya jamak mudzakkar salim adalah dengan ya. Ya, menggunakan ya nun. Makanya kita mengatakan muntashirin khobaru mazala mansubun bil ya. Nah. Dan yang terakhir yang kelima adalah dari saudara kana adalah madama. Fi'il madama. Ya, madama sering diartikan dengan kata selama. Ya, selama. Taib, kita membuat sebuah contoh misalkan ya, kita mengatakan ijtahada Muhammadun madama abuhu hayyan. Ini sekedar contoh. Ijtahada Muhammad. Artinya Muhammad itu bersungguh-sungguh. Ijtihad, bersungguh-sungguh. Madama abuhu, selama bapaknya, selama ayahnya hayyan hidup. Ya, ini sekedar contoh kalimat saja. Kita lihat di situ ada contoh madama abuhu hayyan. Madama berfungsi seperti kana. Butuh kepada isimnya, butuh kepada khobarnya. Isimnya marfu, khobarnya mansub. Ya, dalam contoh tadi, maka isim dari madama adalah kata abuhu. Madama abuhu. Maka abuhu, ya kalau kita i'rab, dia adalah isim madama. Apa i'rabnya? Marfu. Ya. Kemudian apa tanda rafa'nya kata abu? Tanda rafa'nya adalah dengan waw. Kenapa dengan waw? Ya, kita ingat kemarin ketika membahas tentang tanda-tanda i'rab isim. Di sana ada isim yang disebut dengan istilah asmaul khamsah. Yaitu isim-isim yang berjumlah 5 isim, ya. Kemudian memiliki kesamaan dalam tanda i'rab, yaitu marfu dengan waw, mansub dengan alif, majrur dengan ya, yaitu asmaul khamsah. Dan di antara asmaul khamsah adalah kata abu, kemudian akhu, kemudian hamu, kemudian fu dan dhu. Ya, silakan dilihat ulang kembali tentang pembahasan tanda-tanda
i'rab, ya. Intinya adalah bahwa asmaul khamsah tanda rafanya dengan waw. Oleh karena kita katakan di sini abuhu ismu madama marfu'un bil waw. Kemudian hayyan khabaru madama mansub, ya, mansubun bil fathah, ya, karena khabar dari madama dan khabar dari semua saudaranya kana adalah seperti khabarnya kana, yaitu mansub, ya, mansub dan tanda nasabnya sesuai dengan keadaan isim yang di i'rab tersebut. Dalam contoh ini hayyan tanda nasabnya adalah dengan fathah. Baik. Inilah para ikhwan, para akhwat tentang apa itu kana. Kesimpulannya adalah kana lafadz yang sering ditambahkan, ya, di depan dari mubtada dan khobar. Ketika ditambahkan kana akan berubah. Apanya yang berubah? Satu, berubah nama. Yang kedua, berubah i'rabnya, ya. Berubah nama, yaitu mubtada akan berubah nama menjadi isimnya kana atau isimnya saudaranya kana, ya, karena kana memiliki saudara. Dan khobarnya mubtada akan berubah menjadi khobar kana atau khobar saudaranya kana. Kemudian yang kedua, perubahan i'rab, ya. Perubahan i'rab adalah yang terjadi hanya pada khobar, karena pada isimnya ini tetap marfu, ya, isimnya kana atau isim saudara kana tetap marfu. Tetapi pada khobarnya kana atau khobar saudaranya kana sekarang berubah menjadi mansub. Nah, ini bagian yang pertama. Sekarang yang kedua, para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahmakumullah, adalah lafadz inna. Inna adalah merupakan lafadz yang juga sering ditambahkan dalam sebuah kalam, dalam sebuah jumlah yang tersusun dari mubtada dan khobar. Ya, aslinya adalah mubtada dan khobar. Kemudian ditambahkan inna. Ya, kita sering membaca lafadz inna di dalam ayat. Allah mengatakan innallaha ghafurun rahimun, innallaha syakirun alimun, innallaha sami'un alim, ya, dan seterusnya, ya, menunjukkan bahwa itu adalah beberapa contoh penggunaan lafadz inna. Sebagaimana kana, yaitu inna masuk ke dalam jumlah ismiyah yang aslinya adalah mubtada dan khobar, ya. Dan inna akan merubah dua hal. Pertama, merubah nama, dan yang kedua merubah i'rabnya. Merubah nama karena sekarang mubtada apabila ditambahkan sebelumnya lafadz inna akan berubah menjadi isim inna. Yang kedua, khobarnya mubtada setelah ditambahkan inna akan berubah nama menjadi khobar inna, ya. Jadi mirip-mirip dengan tadi, ya. Sekarang berubah nama saja, yang sekarang menjadi isim inna khobar inna. Kalau yang pertama tadi isim kana khobar kana, ya. Baik. Jadi disebutkan di sini bahwa jumlah ismiyah yang tersusun dari mubtada dan khobar juga dapat dimasuki oleh inna. Dan beberapa lafadz yang disebut sebagai saudara inna. Artinya adalah kana memiliki saudara-saudara. Lafadz-lafadz yang fungsinya, amalannya, tugasnya sama dengan kana, kita sebut sebagai saudara kana. Demikian pula inna. Inna juga memiliki lafadz-lafadz yang punya tugas, punya amalan, ya, seperti amalannya inna, yang kita sebut dengan istilah saudara inna. Jadi kana punya saudara-saudara, tadi kita lihat ada 5 saudaranya, ya. Inna juga sama, memiliki saudara-saudara inna yang nanti akan kita sebut apa saja. Nah, kemudian mubtada yang telah dimasuki inna disebut sebagai isim inna. Berubah nama menjadi isim inna. Dan khobarnya mubtada, ya, setelah dimasuki inna sekarang disebut sebagai khobar inna. Ya, inna memiliki isim inna, memiliki khobar inna. Itu perubahan nama. Kemudian yang kedua adalah perubahan i'rabnya. Ya, karena inna memiliki amalan khusus sebagaimana kana memiliki amalan khusus. Apa amalannya inna? Kita lihat amalannya inna dan amalan saudara-saudaranya inna, ya, adalah sama, yaitu satu, menasabkan isimnya.
berarti isimnya inna akan kita i'rab mansub. Yang kedua, merofakkan khobarnya, berarti khobarnya inna adalah i'rabnya marfu. Dari sini para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bahwa amalannya kana bertolak belakang dengan amalannya inna. Ya, amalannya kana dan amalannya inna bertolak belakang 180 derajat. Kenapa? Karena tadi kita bahas bahwa amalannya kana itu apa? Merafakkan isim, menasobkan khobar. Isimnya marfu, khobarnya mansub. Lah sekarang inna dibalik. Ya, justru isimnya inna yang mansub dan khobarnya inna malah marfu. Ya, jadi amalannya inna ya bertolak belakang dengan amalannya kana. Tinggal dibalik saja. Ya, kalau amalannya kana depan marfu, belakang mansub. Ya, kalau amalannya inna tinggal dibalik. Yang depan yang mansub, yang belakang yang marfu. Baik. Apa contohnya? Contoh jumlah ismiyah. Kita mengatakan al-mudarrisuna hadiruna. Al-mudarrisuna hadiruna. Artinya para guru itu mereka hadir. Ini adalah jumlah ismiyah yang tersusun dari mubtada dan khobar. Masih asli, tidak ada tambahan kana, tidak ada tambahan inna. Ya, sehingga kalau kita i'rab al-mudarrisuna mubtadaun marfu'un bil waw. Kenapa bil waw bukan dengan bi dhammah? Karena al-mudarrisun adalah jama' mudzakkar salim. Kemudian hadiruna khobarun, sebagai khobar marfu'un bil waw sama. Ya, mubtada dan khobar. Kemudian mubtada dan khobar ini ditambahkanlah inna di awalnya. Ya, ditambahkanlah inna di awal. Ketika ditambahkan inna akan berubah lafadznya. Menjadi apa? Menjadi innal mudarrisina hadiruna. Innal mudarrisina hadiruna. Apa yang berubah? Satu, perubahan nama. Sekarang al-mudarrisin tidak lagi disebut sebagai mubtada, tetapi sekarang disebut sebagai isim inna. Kemudian hadiruna sekarang disebut sebagai khobar inna. Ya. Yang kedua, perubahan i'rab. Perubahan i'rab, yaitu isim inna i'rabnya mansub. Ya. Khobar inna tetap marfu. Taib. Sehingga dalam contoh tadi, innal mudarrisina hadiruna, kalau contoh ini kita i'rab, akan menjadi al-mudarrisina ismu inna mansubun. Ya, ingat amalannya inna adalah menasabkan isimnya. Ya, berarti mansub. Mansubun bil ya. Kenapa bil ya tidak bil fathah? Karena al-mudarrisin adalah jama' mudzakkar salim. Kemudian hadiruna khabaru inna. Ya, khabarnya inna marfu'un bil waw. Ya, marfu' dan tanda rafanya dengan waw. Kenapa dengan waw? Karena jama' mudzakkar salim. Maka dalam contoh tadi kata al-mudarrisun asalnya sebagai mubtada, sekarang berubah nama menjadi isim inna dan i'rabnya mansub. Kemudian khobarnya mubtada sekarang berubah nama menjadi khobar inna, ya, dan i'rabnya marfu. Yang paling penting diingat adalah amalannya inna. Amalannya inna adalah menasabkan isim, merafa'kan khobar. Nasab dulu baru marfu. Baik. Yang terakhir adalah sebagaimana kana memiliki saudara-saudara yang bertugas seperti tugasnya kana, berfungsi seperti fungsinya kana. Maka inna juga memiliki saudara-saudara inna, di mana amalannya saudaranya sama dengan amalannya inna. Ya, apa saja dari saudara-saudara inna? Yang pertama, dari saudara inna yang pertama adalah anna. Apa bedanya? Bedanya adalah pada hamzahnya, harokat hamzah. Ya, pada saudaranya di sini hamzahnya di fathah. Kita katakan anna. Kalau yang tadi di kasrah inna, ya, anna biasanya diartikan dengan kata bahwasanya. Apa fungsi anna? Fungsinya adalah untuk menguatkan makna.
menguatkan arti, ya. Dan dalam penggunaan biasanya harus didahului oleh kalimat. Dia tidak bisa di awal kalimat. Apa contohnya? Misalkan dalam kitab ini kita sebutkan dua contoh. Ya. Contohnya yang pertama misalkan adalah qad ta'lamuna anni rasulullah. Ya. Qad ta'lamuna anni rasulullah, sesungguhnya kalian tahu bahwa aku adalah utusan Allah. Lihat di situ kata anni rasulullah. Anni adalah ya, anna yang bertemu dengan ya, yang ya ini adalah ya dhamir. Ya, yang kita dulu pernah bahas dalam pembahasan dhamir muttasil. Ya. Dan dhamir itu adalah termasuk dari kelompok isim-isim yang mabni. Dhamir adalah di antara contoh isim yang mabni, ya. Di antara isim-isim yang mabni adalah dhamir, isim isyarah, isim mausul dan seterusnya. Bagaimana cara mengirabnya? Kita lihat di situ ya di sini anni rasulullah. Ya adalah dhamirun. Ya. Kemudian dhamir ya ini adalah sebagai ismu anna. Ya, sebagai isim anna. Dan i'rabnya adalah fi mahalli nasbin. Baik para ikhwan, dalam pembahasan yang kemarin kita ingat dalam melafadzkan i'rab ada dua cara. Pertama dengan mengatakan marfu'un bi dhamma atau marfu'un bil waw, marfu'un bil alif. Ya, misalkan kalau tandanya adalah alif. Atau mansubun bil fathah kalau tanda nasabnya dengan fathah, atau mansubun bil ya kalau tandanya dengan ya. Ya. Kalau misalkan majrurun bil kasrah kalau tandanya dengan kasrah. Ya, atau majrurun bil ya misalkan. Baik. Yang kedua dengan mengatakan fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin. Baik. Dua lafadz i'rab ini adalah lafadz yang pertama ketika kita mengatakan marfu, mansub, majrur, itu adalah apabila lafadz yang akan kita i'rab adalah isim mu'rab. Kita tahu ada isim mu'rab, ada isim mabni. Kalau yang mau di-i'rab adalah lafadznya isim mu'rab, kita katakan langsung marfu, mansub, majrur. Ya. Tetapi kita i'rab fi mahalli, ya, fi mahalli ini adalah lafadz i'rab untuk beberapa keadaan. Satu, ketika yang mau di-i'rab adalah syibhul jumlah, seperti pembahasan kemarin. Dua, kalau yang di-i'rab adalah jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Dan yang ketiga, ini adalah sebagai tambahannya, apabila yang di-i'rab adalah isim yang mabni. Ya, isim yang mabni tidak memiliki tanda, kita katakan fi mahalli nasbin. Baik. Kemudian rasul adalah khobar anna marfu'un bi dhammah. Lihat di situ isimnya anna mansub dan khobarnya marfu'. Contoh yang kedua lebih mudah dan lebih terang. Ya, ayat Allah Subhanahu wa taala wa'lamu annallaha syadidul iqab. Lihat, annallaha syadidul iqab. Anna berfungsi seperti fungsinya inna. Butuh kepada isimnya, butuh kepada khobarnya. Ya, isimnya inna mansub. Makanya di sini annallaha. Kemudian khobarnya inna marfu. Makanya dibaca syadidul iqab. Ya, kalau kita i'rab Allahu dalam contoh yang kedua, ya, dia adalah lafdzul jalalah, ya. Lafadz Allah adalah lafdzul jalalah. Kemudian i'rabnya adalah ismu anna sebagai isimnya anna dan mansubun bil fathah. Ya, karena amalannya adalah menasabkan isim. Kemudian syadidu khabaru anna marfu' bi dhammah. Taib. Ini adalah saudara inna yang pertama. Yang kedua di antara saudaranya inna adalah ka'anna. Ka'anna adalah lafadz merupakan saudaranya inna, ya, beramalan seperti amalannya kana. Apa fungsinya? Ka'anna adalah untuk penyerupaan. Ya, biasanya diartikan dengan seolah-olah atau seakan-akan, ya, untuk menyerupakan satu benda dengan benda yang lain. Contoh misalkan di sini adalah ka'anna aliyan asadun. Ka'anna aliyan asad.
Contoh saja, ya, seakan-akan seolah-olah Ali, seorang nama laki-laki, Ali itu adalah asadun, ya, disamakan dengan singa. Biasanya kalau ada orang laki-laki diserupakan dengan singa ini karena keberaniannya, karena dia adalah seorang laki-laki yang pemberani, ya. Nah, ka'anna aliyan asadun. Ya. Kalau kita i'rab di sini aliyan ismu ka'anna. Namanya adalah isim ka'anna. Ya, i'rabnya mansubun bil fathah. Kemudian asadun khobaru ka'anna, i'rabnya marfu' bil dhammah. Ya, karena amalannya inna dan saudaranya menasabkan isimnya, merafa'kan khobarnya. Baik. Yang ketiga dari saudarinya inna adalah lakinna. Ya, lakinna dengan mentasydid nun. Ya, lakinna dengan tasydid. Fungsinya adalah untuk menetapkan perlawanan, untuk menetapkan kebalikannya. Ya, biasanya diartikan dengan kata tetapi atau akan tetapi. Ya, contoh adalah Muhammadun ghaniyun. Muhammad itu adalah orang kaya. Lakinna akhahu fakirun, tetapi saudaranya miskin, fakir. Ini kebalikannya. Ya, yang pertama kaya, ya, kemudian yang bagian belakangnya miskin. Ini adalah artinya kebalikan maknanya. Muhammadun ghani, Muhammad adalah orang kaya, lakinna akhahu fakir, tetapi saudaranya miskin. Ya, ada contoh yang kedua, al-kitabu saghirun, kitab ini kecil, ya, lakinnahu mufid, akan tetapi mufidun, berfaidah. Ini kebalikan, biasanya kitab yang kecil, kitab yang tidak terlalu berfaidah. Ya, tapi kalau ada kitab yang kecil dan berfaidah, kita katakan al-kitabu saghir, lakinnahu mufid. Baik. Bagaimana i'rabnya? Ya, lakinna menasabkan isimnya, merafa'kan khobar. Maka dalam contoh yang pertama akhahu, ya, Muhammadun ghaniyun lakinna akhahu i'rabnya adalah ismu lakinna mansub, ya, dan tanda nasabnya adalah bil alif. Kenapa bil alif tidak bil fathah? Karena akha adalah termasuk asmaul khamsah, ya. Asmaul khamsah adalah abu, ahu, hamu, fu dan du, ya. Ahu, ya, ketika nasab menjadi akhahu menggunakan alif. Kemudian fakirun, fakirun khabaru lakinna marfu'un bidhammah. Dalam contoh yang kedua al-kitabu saghirun lakinnahu mufid, ya. Ya, mufid, ya, kemudian lakinnahu itu adalah isimnya lakinna. Kemudian mufid, ya, mufidun adalah khabaru lakinna marfu'un bi dhammah. Kenapa dengan dhammah? Karena mufid adalah isim mufrad. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat di antara saudaranya inna adalah la'alla. Lafaz la'alla adalah saudaranya inna. Apa fungsinya? La'alla adalah untuk harapan. Ya, untuk mengharapkan sesuatu. Biasanya diartikan dengan kata semoga, mudah-mudahan, ya. Nah, apa contohnya? Contohnya adalah misalkan la'allal kitaba rahisun. Artinya semoga kitab ini murah harganya. Ada orang ingin beli kitab, dia mengatakan la'allal kitaba rahis. Ya, semoga kitab ini murah. Taib, la'alla berfungsi seperti inna, menasabkan isim, merafa'kan khobar. Maka al-kitaba ismu la'alla mansub bil fathah. Kemudian rahisun khobaru la'alla marfu'un bil dhammah. Ya, isimnya mansub, khobarnya marfu'. Dalam salah satu ayat Allah mengatakan la'alla sa'ata qaribun dalam surat Asy-Syura. Ya, Allah mengatakan la'alla sa'ata mansub sebagai isimnya, qaribun marfu' sebagai khobar. Nah, kemudian yang keenam di antara isim di antara saudaranya inna adalah laita. Laita fungsinya untuk angan-angan. Ya. Biasanya diartikan seandainya, berandai-andai. Ya. Kalau la'alla tadi untuk harapan. Ya, sangat beda makna antara harapan dengan angan-angan. Ya, itu kan beda artinya. Kalau angan-angan untuk sesuatu yang tidak mungkin terjadi, mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Kalau la'alla mengharapkan sesuatu yang bisa terjadi. Ya. Contoh penggunaan laita, kita mengatakan laita waqta syababi a'id. Ya, laita waqta syababi a'idun.
Ya, artinya adalah aduhai seandainya waktu muda dapat kembali, ya, dapat kembali lagi. Ucapan yang diucapkan oleh seorang yang sudah renta, ya, kemudian dia melihat ada seorang pemuda yang giat perkasa, kemudian dia mengatakan kalimat ini, aduhai seandainya waktu muda kembali lagi, ya. Sesuatu yang tidak mungkin, berandai-andai. Makanya menggunakan laita. Tidak boleh kita mengatakan la'alla. La'alla waqta syabab ahid. Ini salah. Karena la'alla harus untuk mengharapkan sesuatu yang bisa terjadi. Jika tidak bisa terjadi menggunakan laita. Ya, ini bahasa Arab, ya, sangat detail. Laita waqta syababi aidun. Ya, dalam contoh ini waqta syabab, waqta itulah ismu laisa, isimnya laisa mansub, ya, dan tanda nasabnya dengan fathah, kemudian aidun adalah khabar laita, ya, marfu bi dhammah, ya. Sekali lagi laita adalah saudaranya inna, fungsinya sama dengan inna, menasabkan isim, merafakan khabar. Kemudian yang terakhir dari saudaranya inna adalah la an-nafiyah lil jins. Adalah la, ya, adalah yang disebut dengan istilah la an-nafiyatu lil jinsi. La yang fungsinya untuk peniadaan jenis. Ya, an-nafiyah menafikan, meniadakan, lil jinsi jenis. Ya, contoh la fa'ila khairin makruhun. Ya, artinya tidak ada pelaku kebaikan, ya, lalu dia dibenci. Orang berbuat baik dibenci, tidak ada. Ya, la fa'ila khairin makruh, tidaklah pelaku kebaikan itu dibenci. Baik. Sebagaimana saudara-saudara inna yang lain, maka la juga berfungsi menasabkan isim, merafakan khabar. Makanya dalam contoh tadi fa'ila khairin, fa'ila ini kita i'rab ismul la an-nafiyah lil jins sebagai isimnya, kemudian i'rabnya adalah mansub dan tanda nasabnya dengan fathah. Kemudian makruh adalah khabar la an-nafiyah lil jins dan i'rabnya adalah marfu' dan tanda rafanya adalah dengan dhammah karena makruh adalah termasuk dari isim mufrad. Ya, demikianlah para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulan dari apa yang kita bahas dalam pertemuan yang ke-12 ini adalah dalam sebuah jumlah ismiyah yang aslinya tersusun dari mubtada dan khobar, maka biasa dan sering dalam kalimat berbahasa Arab ditambahi dengan dua tambahan di awalnya, yaitu dengan diawali tambahan kana dan diawali tambahan inna. Setelah ditambahi dengan tambahan kana atau ditambahi dengan tambahan inna, terjadi perubahan dua. Pertama, perubahan nama, di mana mubtada sekarang menjadi isim kana atau isim inna, dan khobar sekarang menjadi khobar kana atau khobar inna. Yang kedua, perubahan i'rab, ya, di mana asalnya mubtada dan khobar dua-duanya marfu, tetapi apabila ditambahi kana maka isim kana marfu tetapi khobar kana mansub, dan apabila ditambahi inna maka isim kana yang mansub dan khobarnya yang marfu, ya. Amalannya kana berbeda, ya, 180 derajat, ya, bertolak belakang dengan amalannya inna, ya. Kemudian yang terakhir, baik kana maupun inna memiliki saudara-saudara. Artinya adalah lafaz-lafaz yang beramalan seperti amalannya, ya, kana, dan seperti amalannya inna, ya. Yang beramalan seperti amalannya kana kita sebut tadi ada 5 saudaranya, ya. Ada 5 saudara kana. Di sana ada asbaha, ya, ada laisa, ya, dan yang lainnya dari saudara-saudara kana yang berjumlah 5. Kemudian inna memiliki saudara yang kita sebutkan tadi ada 7 dari saudara inna, ada anna, ya, kemudian la'alla dan seterusnya dari saudara-saudara inna, ya. Inilah yang insyaallah kita bahas dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita dalam mempelajari dari kaidah-kaidah dalam ilmu bahasa Arab, di mana bahasa Arab adalah bahasa dari kitabullah, ya, bahasa dari sunnah Rasulullah yang kita harus, ya, memahami, berusaha, ya. Jangan katakan bahasa ini sulit sebelum kita mempelajarinya, ya. Salah kalau kita mengatakan sulit padahal kita
tidak pernah berusaha, tidak pernah berikhtiar untuk memahami kaidah-kaidah dalam bahasa tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.